Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini akan menjadi topik pembahasan kita adalah komunikasi yang efektif untuk bisnis. Kita tahu bahwa di dalam kegiatan bisnis, kegiatan berwirausaha, tentu yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kepada konsumen kita secara efektif, secara tepat sasaran, dan kemudian menghasilkan suatu hasil yang memang kita harapkan. Dan kita tahu bahwa seperti yang saya bicarakan pada kuliah yang terdahulu, bahwa komunikasi itu memegang peranan penting karena dia akan menjadi essence atau inti dari kegiatan pemasaran, baik itu pemasaran yang sifatnya merupakan strategi tarik maupun strategi dorong. Jadi oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana komunikasi yang kita sampaikan melalui 7 alat yang ada di dalam pemasaran itu bisa menghasilkan efektivitas yang tinggi, sehingga pemasaran yang kita lakukan itu bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Nah, karena itulah maka sangat penting bagi kita untuk memahami sebenarnya apa proses komunikasi. Dalam kuliah yang terdahulu sudah kita bicarakan mengenai masalah ini, definisi dari komunikasi. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita lebih mendalami lagi bahwa komunikasi itu merupakan apa yang kita lakukan membawa kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi komunikasi adalah sesuatu yang menjadi inti interaksi kita dengan orang lain. Sebagai wirausaha tentu kita harus berinteraksi dengan banyak pihak, tidak hanya konsumen, tapi juga mungkin supplier kalau kita wirausaha non produsen. Begitu juga dengan wirausaha yang produsen sekalipun, tetap saja komunikasi itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, tanpa komunikasi kita akan mengalami kesulitan untuk bisa men-share apakah pengetahuan ataupun pengalaman kita sepanjang menyangkut produk dan perusahaan kita kepada orang lain. Ya. Karena tanpa komunikasi orang tidak akan memahami siapa kita, apa produk kita, bagaimana kualitas kita, bagaimana kapasitas kita, bagaimana kita punya kemampuan. Ya. Oleh karena itulah maka pemahaman tentang komunikasi supaya bisa kita efektifkan sebaik mungkin harus kita pahami benar. Dan kita tahu bahwa yang namanya komunikasi itu mencakup berbagai hal, misalnya percakapan, tulisan, gerak tubuh atau body language, sentuhan, atau bahkan siaran broadcasting. Dan kita tahu bahwa salah satu alat di dalam marketing tools adalah promotion.
Promotion adalah suatu upaya untuk mendongkrak penjualan dalam waktu yang sudah ditentukan, dalam waktu yang ditetapkan, dengan memanfaatkan berbagai media. Promotion mix itu biasanya mencakup periklanan, advertising, lalu mencakup juga yang kita kenal dengan publicity, upaya-upaya untuk melakukan publisitas, memperkenalkan produk dan perusahaan kita kepada khalayak luas. Kemudian juga bisa mencakup yang kita kenal dengan sales promotion, promosi-promosi perdagangan, promosi-promosi penjualan yang mungkin bisa mencakup pemberian bonus, pemberian diskon, pemberian paket hemat ya. Kemudian juga mencakup personal selling atau orang-orang yang kita tugaskan atau mungkin kita sendiri yang berusaha untuk door to door, face to face, menjumpai baik konsumen maupun pihak-pihak yang kita anggap akan mempengaruhi penjualan kita. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan bahwa channel distribution itu sangat penting untuk kita dekati, karena mereka lah ujung tombak penjualan dari produk-produk kita ya. Kalau kita katakanlah berusaha atau berwirausaha di dalam suatu produk, misalnya kuliner, maka semua stakeholder yang terkait dengan kuliner itu akan menjadi pihak di mana kita harus mampu melakukan komunikasi dengan mereka, baik ketika kita bertemu ataupun kita menulis surat, atau sekarang ini dengan email maupun dengan WhatsApp ya. Begitu juga dengan isyarat-isyarat kita, body language kita, maupun usaha-usaha yang berupa sentuhan, bukan sentuhan fisik, tapi strategi-strategi yang kita anggap akan menyentuh, akan menggerakkan hati mereka, dan juga termasuk ketika kita melakukan penyiaran seperti melalui Facebook, melalui Instagram, Twitter, ataupun YouTube. Semua itu mengandung pesan-pesan yang akan sangat menentukan apakah hasilnya nanti kita makin didekati, makin dicari, makin dikenal, atau sebaliknya kita akan dijauhi dan produk kita tidak akan laku. Kita juga sudah pernah membicarakan bahwa meskipun kita ini sebagai wirausaha atau calon wirausaha masih di dalam tahap yang sangat awal, yaitu product development, pengembangan produk, di mana kita berusaha untuk memperkenalkan produk kita ke berbagai pihak dengan berbagai cara. Maka seandainya apa yang kita lakukan di dalam introduction itu mulai menghasilkan, step by step kita harus mengupayakan supaya terjadi pertumbuhan, terjadi perkembangan. Dan terjadinya pertumbuhan atau perkembangan produk ataupun usaha kita itu tentunya juga tidak akan lepas dari komunikasi, karena dari hasil perkembangan itulah akan memberikan ide, akan memberikan gagasan bagaimana menjadikan suatu komunikasi lebih tepat guna, lebih efektif, dan bagaimana bisa menghindari hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh konsumen. Oleh karena itulah di dalam berwirausaha, pengembangan
komunikasi kepada berbagai pihak itu akan sejalan dengan pengembangan usaha, pengembangan perusahaan sesuai dengan grafik dari product life cycle yang pernah juga kita bahas. Termasuk juga ketika kita sudah mencapai tahap di mana kita bisa menjual apapun yang bisa kita buat, karena kita sudah pada tahap yang maturity, kita sudah berada pada tahap di mana pasar adalah kita yang menentukan, ya, bukan kita yang ditentukan oleh pasar, tapi kita yang menjadi trendsetter dari apa yang menjadi keinginan konsumen. Tetap saja yang namanya komunikasi itu sangat penting, apalagi di era digital sekarang ini, di era informasi. Tanpa komunikasi yang intensif melalui berbagai media, maka kemungkinan besar kita akan dikalahkan oleh para pesaing. Oleh karena itulah penting untuk kita setiap kali senantiasa berusaha menampilkan diri, untuk senantiasa bisa memperkenalkan produk dan perusahaan kita melalui berbagai media yang tersedia saat ini, dengan memperhatikan cara-cara, ya, mempelajari pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah pernah sukses dengan penggunaan media, dengan penggunaan website, penggunaan YouTube, penggunaan Instagram dan sebagainya. Dan kita juga tahu bahwa hal-hal yang seperti itu sekarang ini sangat mudah untuk kita temukan tutorialnya di YouTube ataupun di Google Search Engine, ya. Karena sekarang ini dengan adanya AdSense, dengan adanya monetisasi, semua orang akan berpikir terus-menerus untuk mencari konten-konten, untuk mencari isi apa komunikasi yang bisa mereka sampaikan, supaya pada akhirnya mereka akan mengendap di benak konsumen, ya. Meskipun kita sudah terkenal, tapi kalau kita tidak melakukan komunikasi yang rutin, komunikasi yang ajak, komunikasi yang katakanlah dalam istilah Islamnya istiqomah, maka bisa dipastikan kita akan bisa dikalahkan oleh para pesaing yang secara lebih aktif mendekati konsumen, sehingga pada akhirnya tentu konsumen akan berpaling ke lain hati. Dalam arti mereka akan lebih terbujuk kepada orang-orang yang datang daripada orang yang cuma sekali-sekali datang. Oke. Jadi kita perhatikan di sini bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses dari pengiriman dan penerimaan informasi antar orang, antar pebisnis dengan konsumen, ya. Dan kita sudah berulang kali membahas ini, di mana kita selaku wirausaha, selaku pebisnis itu merupakan sender of information yang berusaha secerdas mungkin, sejeli mungkin, serajin mungkin untuk mencari modus-modus baru yang lebih tepat, yang lebih efektif, sehingga kita akan bisa melakukan proses encoding dengan sebaik-baiknya. Setelah itu juga kita akan memilih media-media yang tepat. Banyak sekali media, di samping juga media internet, media yang lain yang mungkin bisa kita pergunakan, misalnya dengan outdoor, dengan cara pembuatan spanduk, dengan cara penyebaran flyers, dengan penyebaran katalog dan sebagainya, sehingga kita mencoba untuk senantiasa berkomunikasi, berinteraksi dengan para konsumen. Dan kita juga sadar bahwa dalam hal ini penerima pesan, ya, itu dilanda oleh berbagai macam pesan yang bukan hanya datang dari kita,
Kita tahu bahwa setiap orang saat ini mulai dari bangun tidur saja sudah dilanda oleh pesan. Biasanya orang bangun tidur itu sambil bersiap-siap, suka sambil nonton TV. Maka disitulah penayangan acara-acara televisi termasuk di dalam jam-jam yang dianggap memiliki rating tinggi, ya. Itu jam-jam yang baik, ya, jam yang efektif, sambil orang nunggu bersiap-siap, sambil menikmati sarapan, menikmati kopi, kemudian berangkat. Nah, saat-saat itu dianggap sebagai prime time. Ya, prime time dulu dikenal oleh media seperti televisi, tetapi sekarang ini lebih luas lagi, ya. Prime time yang ada di YouTube juga diperhatikan, sehingga kita juga bisa melihat kalau kita punya akun YouTube itu kapan saja tayangan-tayangan yang kita upload itu bisa dinikmati oleh para viewers. Begitu juga siapa saja yang menikmati tayangan-tayangan kita. Melalui YouTube Analytics itu bisa kita tahu detail seperti itu. Dalam satu hari berapa orang yang menyaksikan tayangan kita, kemudian setiap orang itu berapa lama menyaksikan tayangan kita, ya. Jadi saat ini memang kita harus lebih cerdas, karena ketika kita menyampaikan pesan-pesan dari bisnis kita melalui media seperti YouTube, ya, kita rajin membuat varian-varian konten yang makin menarik, maka di samping kita berusaha untuk menggait viewers sebanyak mungkin, dalam arti konsumen yang akan membeli produk kita, ada efek samping, yaitu kita akan bisa menjadi seorang YouTuber yang rajin memanfaatkan media tersebut, ya, untuk mengisi konten-konten yang menarik. Itulah sebabnya kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali para ustadz, sekalipun mereka tetap memenuhi undangan-undangan memberikan ceramah, tapi mereka juga punya YouTube, karena undangan ceramah sekarang ini ya boleh dikatakan, apalagi zaman pada masa pandemi, boleh dikatakan sangat kurang, ya, sangat menurun drastis pada masa pandemi. Tapi pada sisi lain mereka bisa memanfaatkan, ya, internet, dalam hal ini YouTube, untuk tetap berdakwah. Dakwahnya jalan terus, tapi ada efek sampingnya, yaitu mereka bisa menjadi seorang penerima AdSense kalau syarat-syarat yang ditetapkan seperti jumlah subscriber, jumlah viewer, jumlah jam tayang itu sedang memenuhi. Jadi boleh dikatakan sekali dayung 2-3 pulau terlampau, ya. Begitu juga dengan para politisi yang tetap mencoba untuk menyampaikan gagasan-gagasan politiknya. Di samping apa yang mereka sampaikan itu dibaca oleh banyak orang, tapi mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk menerima penghargaan dari YouTube. Jadi semuanya memanfaatkan itu, baik pejabat maupun kalangan ulama maupun kalangan politisi maupun siapapun juga seharusnya, termasuk Anda yang sedang menyampaikan introduction mengenai produk dan usaha Anda kepada konsumen, ya seharusnya bisa memanfaatkan. Cuma memang saya katakan tadi bahwa kita memang harus makin cerdas melakukan encoding, harus senantiasa mencari motif-motif baru, modus-modus baru, dalam rangka membuat konten-konten yang makin menarik, ya, bagi konsumen maupun masyarakat umum. Dengan cara itu kita bisa sekali dayung 2-3 pulau terlampau istilahnya. Kita tetap mempromosikan produk kita, tetapi kita juga karena kita rajin menyampaikan, mengupload konten, maka ada efek samping yang mungkin hasilnya justru akan lebih besar ketimbang apa yang kita dapatkan dari bisnis kita. Jadi
seorang yang memang menggeluti bisnis dengan hati, dengan kemauan yang kuat, itu pasti akan menemukan cara-cara. Karena untuk bisa menyampaikan komunikasi secara efektif, mereka tidak akan segan-segan untuk banyak juga menonton, banyak buka YouTube mengenai tutorial, mengenai pengalaman, mengenai konten-konten bisnis yang menarik, sehingga dia bisa mendapat atau menarik pelajaran dari situ. Jadi zaman sekarang ini jangan berharap Anda bisa berusaha by insight, by insting, apalagi cuma nungguin pembeli di warung. Ya, sekarang warung juga makin banyak, ya. Anda juga buka kafe-kafe juga makin banyak di mana-mana. Nggak apa-apa, itu bersaing. Tetapi bagaimana yang saya katakan tadi, sambil mengerjakan ini dapat juga yang itu. Ya memang harus pintar mengencode berbagai informasi. Encodingnya harus dipertajam dengan cara banyak bergaul, dengan banyak bertanya, dengan banyak membaca, dengan banyak menonton, banyak berdiskusi, bukan ngelamun, mencari wangsit. Itu zaman kapan itu? Gak ada lagi. Sekarang ini zaman internet ini seharusnya Anda sadari bahwa kreativitas itu hanya akan lahir kalau kita sendiri juga rajin membaca, rajin menyaksikan, rajin berdiskusi, nggak malu-malu, ya. Kalau Anda pengen berbisnis, kuliah bisnisnya aja nggak didatangin, ya bagaimana? Dibikinin video nggak ditonton, boro-boro video orang yang nggak ada kaitannya apa-apa nggak bakalan ditengok-tengok. Video wajib kuliah aja nggak mau ditengok. Tapi Anda mengharapkan bisnis Anda sukses. Stop dreaming, man. Mimpi kali ya. Semua usaha itu harus dengan sungguh-sungguh, manjada wajada. Itu janji, ya bukan Al-Quran sih, tapi itu udah suatu kepastian. Barang siapa yang berusaha dengan serius pastinya akan berhasil. Bagaimana berhasil itu? Kuliah udah setengah jalan aja masih tang ting tung nggak mungkin kan? Apa yang mau didapat? Kalau sekedar absen sih saya absen, ntar saya mau orangnya nggak mau pusing, nanti kamu saya bikin masuk semua juga nggak ada masalah. Tapi kan yang penting bagi Anda selaku orang yang buang duit untuk cari ilmu, masa buang duitnya doang ilmunya enggak? Kan aneh. Tapi mengharapkan bisnis bisa sukses, wow, kalau kata orang itu. Oke, jadi berarti di dalam suatu komunikasi yang efektif, proses penyampaian yang efektif, tidak hanya di dalam bisnis sebenarnya, dalam segala macam aspek. Tapi dalam ini kita memfokus saja ke bisnis, ke wirausaha. Maka poin-poin yang harus kita perhatikan adalah tentang satu, meaning and definition. Kedua, tentang uses of effective communication. Tiga, tentang the sevens of effective communication. Ada tujuh poin dari komunikasi yang efektif. Lalu kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah realitas atau fakta-fakta yang menyangkut komunikasi yang efektif. Ini berarti yang terakhir ini mau nggak mau ya kita harus sering-sering buka YouTube, lihat apa itu pengalaman bisnis orang sekarang ini. Kalau dulu ya, saya bolak-balik ngomongin ini supaya membuka mata Anda. Kalau dulu orang itu seringkali pelit ilmu, ya. Pelit ilmu dalam arti apa yang mereka ketahui itu kalau bisa keep it by their self, nggak mau dikasih tahu orang, kecuali orang-orang yang memang memegang teguh agama. Itu sebanyak mungkin dia berusaha untuk menyebar karena itu nilainya akan menjadi jariah. Tapi banyak orang yang pelit ilmu itu dulu. Sekarang ini justru orang-orang yang merasa pintar, merasa memiliki pengetahuan, itu kembali lagi dia berusaha untuk men-share sebanyak mungkin. Dia kumpulkan viewer, dia kumpulkan subscriber. Karena apa? Ngapain pelit ilmu?
Dengan banyaknya orang yang menonton, dengan banyaknya orang yang like, dengan banyaknya orang yang komen, dengan banyaknya jam viewer, jam tayang, itu akan mendatangkan keuntungan sendiri. Ilmu mah tambah. Kenapa? Ya mohon maaf saja, seperti saya ngajarin ini kan saya juga lihat YouTube dulu. Apa nih kira-kira topik yang menarik untuk saya sampaikan kepada Anda terkait dengan wirausaha. Saya nggak perlu bertapak selama 40 hari 40 malam. Untuk apa? Itu mah zaman kuda gigit combro. Sekarang udah ada ini, udah ada internet. Jadi fact about effective communication itu mesti kita pelajari dengan melihat pengalaman orang lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mudah ada manfaatnya. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.